Halo sahabatku semua, teman-teman yang petani atau sekedar mau tahu tentang pertanian. Kali ini saya mau menyajikan tentang tanaman jagung juga dengan sistem TOT ya teman-teman. Saya mau melihat dulu respon teman-teman kita yang lain yang belum subscribe atau yang sudah subscribe, apakah cocok cara bertani saya dengan teman-teman semua. Ini jagung adalah sistem TOT ya teman-teman. Nah, seperti video-video saya yang lain, saya selalu mengatakan beda petani, beda cara. Jadi kalau kita mengikuti beberapa orang petani, nanti kita sendiri akan kebingungan kalau terlalu banyak yang kita contoh ya teman-teman. Maunya fokus untuk beberapa orang dan pahami prinsipnya, kemudian temukan bagaimana cara diri sendiri untuk bertani. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan praktek, di situ kita diajari untuk menjiwai tanaman yang kita tanam. Jadi misalnya ini jagung manis ya. Nah, sama-sama nanam jagung manis. Kemudian saya coba trik si A teman saya. Kemudian kurang bagus dan saya berpindah dengan trik si B. Nanti saya akan menemukan perbedaan dan saya lihat juga dua-duanya kurang bagus. Maka saya akan menyerah. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Maka kita harus percaya dan kita harus bisa pastikan siapa yang kita teladan itu dia betul-betul tahu untuk bertani. Nah, kita kira-kira begitu ya. Pandai menanam jagung belum tentu pandai menanam kacang. Nah, kali ini kita akan sajikan video. Saya ambil videonya bergerak untuk menunjukkan contoh tanaman jagung dengan sistem penanaman TOT tanpa olah tanah. Hari itu lahannya dari semak, kemudian dibersihkan, dibabat, dan langsung dilubangi tanam jagung. Tapi teman-teman, karena pekarangannya banyak yang belum ditanami, artinya dekat dengan rumput-rumput liar, hari itu pas musim hujan jagung kita terkena serangan ulat ya. Ini saya ambil contohnya yang dekat seperti ini. Kalau jagung manis teman-teman semua seperti ini, ada berlubang-lubang. Nah, biasanya kalau kita buka gulungannya ini, sini ulat ya biasanya. Tapi ini sudah mulai sembuh ya teman-teman. Sini tak ada lagi. Kalau kita buka pun mana ya? Sudah. Saya tidak menemukan lagi ya teman-teman. Saya rasa memang tidak ada lagi. Nah, karena sudah diobati, berkian juga inilah hasil gigitannya yang putih-putih ini. Hasil gigitan ulat-ulat sangat cepat. Dalam hitungan 1 hari 2 hari dia bisa cepat merambat dari pokok yang satu ke pokok yang lain. Karena kebetulan waktu itu musim hujan. Seperti ini, maka banyak yang bolong-bolong di sini. Ya, jadi pertumbuhannya kurang sempurna. Tapi teman-teman, hasilnya seperti ini setelah disemprotkan kurang lebih 3 atau 4 hari sudah mulai nampak hasilnya seperti ini. Sudah mulai berhasil ya. Sudah mulai bagus. Nah, hari itu dia sangat parah seperti ini ya. Seperti ini, sangat parah. Hampir mati pertumbuhannya seperti ini. Dia hampir mati, bolong semua. Sampai ujungnya juga bolong. Jadi kita semprot dengan obat pestisida namanya ya di toko pertanian. Jadi kita pilih saja yang murah teman-teman. Kalau kita pilih pestisida yang untuk cabai bisa juga, cuman kita kewalahan nanti di dana karena lebih mahal dia. Pestisida untuk sayur-sayuran itu juga kita lihat yang lebih murahnya karena ini sederhana. Ulat-ulat yang memakan daun jagung ini saya pakai yang kalau di tempat saya harga murah itu merek Decis. Jadi saya tidak pamer
merek ya teman-teman. Saya kebetulan tidak membawa kemasannya. Nah, jadi saya sebutkan saja merek Decis, itu obat hama pestisida. Jadi ulat-ulatnya dalam sekali semprot sudah langsung hilang ya teman-teman. Takarannya pun sangat sedikit. Dalam satu cap, kami bilang cap semprot itu yang digendong, palingan 1 sendok makan baru diisi dengan air sampai penuh. Hanya 1 sendok makan saja untuk satu cap yang 15 liter sudah cukup teman-teman. Sekali semprot langsung bersih seperti ini. Kemudian kita bantu dia dengan pupuk SS untuk pertumbuhan daunnya. Kenapa tidak urea untuk pertumbuhan daun? Nah teman-teman, perlu kita tahu untuk jagung itu, kalau saya ya lebih bagus jangan kita kasih urea. Nanti kalau angin kencang, apalagi ini di alam terbuka ya, bisa tumbang. Jadi saya kasih SS. Biasanya dia membantu kuatnya perakaran dan batang. Nanti daunnya akan mengikut untuk hijau. Kalau untuk ukuran jagung manis seperti ini sudah cantik ya teman-teman. Beda dia dengan jagung kampung atau jagung yang biasa. Nah, untuk ukuran jagung manis ini sudah cantik ya. Ukuran hijaunya udah pas ya teman-teman. Bagaimana pemupukan dari awal waktu tanam? Mungkin bisa teman-teman tanya di kolom komentar supaya saya lihat interaksi kita hidup. Nanti akan saya coba buat lagi yang baru ya teman-teman. Kita buat tanaman jagung dari awal. Nah, jadi sengaja saya tidak jelaskan lebih detail, lebih lengkap dari pembabatan lahan, dari menabur benih dan pemupukan pertama, pemupukan kedua saya tidak langsung bagi sekarang dulu ya. Saya lihat dulu untuk respon teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah berlangganan dengan kita. Hari itu saya coba dengan bertanam terong. Jadi terongnya juga sistem TOT. Nah teman-teman, ini juga jagung akan kita upload nanti hasilnya setelah dia mulai berbunga, dan nanti akan kita kasih tahu selanjutnya pupuk apa yang kita kasih dan hasilnya seperti apa. Nah semoga bermanfaat untuk teman-teman yang belajar bertani mungkin, atau sekedar iseng bertani kecil-kecilan untuk sampingan, ataupun sekedar ingin tahu. Terima kasih untuk kesetiaannya menonton video kita. Mohon ya di subscribe atau di komen ya, supaya interaksi kita hidup, supaya saya tahu ada orang lain yang menonton video ini, bukan hanya sendiri yang ngomong kemudian saya upload. Tidak seperti itu ya. Saya harap hubungan kita, pertemanan, walaupun dari YouTube ya, pertemanan kita akrab, kita dekat. Cara bertani saya bagikan dan menjadi pandangan untuk teman-teman yang lain. Siapa tahu dengan cara saya teman-teman semua menemukan caranya tersendiri. Oke, kembali ke situ ya teman-teman. Setiap orang atau setiap petani memiliki cara tersendiri. Tidak bisa kita tiru orang lain 100%. Kalau kita tiru-tiru pun caranya, kita harus tahu di mana spesialisasi, di mana sifat khusus kita bertani. Nah, karena tumbuhan ini juga makhluk hidup, jadi bagaimana cara menyentuh pertumbuhannya itu juga berbeda cara-cara setiap orang, sekalipun takaran pupuknya dan triknya dan metodenya sama. Semoga teman-teman semua menemukan cara itu dan kita semakin sukses dan semakin banyaklah tercipta hasil-hasil pertanian untuk kemakmuran dan kesejahteraan kita bersama. Oke, sekian dulu sekarang. Saya pamit. Salam bertani, salam sukses.